hubungan dengan Tuhan itu lebih penting daripada kesempurnaan. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Dan Dialah yang akan menyempurnakan hidup kita. Bukan kita yang menyempurnakan diri. Karena pada hakikatnya kita manusia tidak bisa menyempurnakan diri sendiri. Hubungan dengan Tuhanlah yang membuat Tuhan bekerja dengan kita, di dalam kita. Melalui koneksi yang kontinu dengan Tuhan, maka proses penyempurnaan terjadi dalam hidup kita. This is good. Tapi ketika hubungan dengan Tuhan terputus, mungkin kita masih beribadah setiap minggu hadir dalam kebaktian very hard. Tapi banyak sekali peristiwa seperti ini. Ibadah tetap jalan, berdoa juga, tetapi pada hakikatnya mereka itu tidak sedang berhubungan dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki koneksi dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada orang-orang penting di zaman Tuhan Yesus. Sampai Yesus mengeluarkan sebuah kecaman yang paling berat, katakanlah seperti itu. Ibadah yang kamu lakukan itu hanya sebatas tradisi, hanya sebatas memenuhi aturan-aturan agama yang notabene diciptakan oleh manusia. Aturan perlu, tetapi kalau justru aturan menjadi hal yang utama, justru kita mengutamakan aturan, maka itu sebuah kesalahan besar. Itulah yang namanya mentuhankan agama. Lalu kenapa Tuhan pernah firman, engkau harus sempurna seperti Bapamu di surga untuk masuk surga? Apakah itu bukan sebuah ketentuan atau sebuah syarat bahwa untuk masuk surga kita harus sempurna seperti Bapa? Oke, apakah mungkin kita bisa sempurna seperti Bapa? Jangankan sempurna seperti Bapa, sempurna seperti malaikat pun kita nggak bisa. So, apa arti ucapan Yesus tadi? Yesus berkata kepada orang-orang yang mengutamakan kesempurnaan tadi. Kesempurnaan dalam arti mereka hidup untuk memenuhi ketentuan agama. Dan ketika mereka merasa semua ketentuan agama terpenuhi, maka mereka merasa diri sempurna, perfect.
kalimat yang Yesus katakan tadi tentang sempurna seperti Bapa itu sebetulnya seperti dalam tanda petik sebuah ejekan. Yesus mungkin dia berkata seperti ini sambil tertawa. Haha, kamu harus sempurna seperti Bapa untuk masuk surga. Kalau kamu punya prinsip kamu sudah sempurna, kalau kamu merasa diri sudah sempurna. Jadi sebetulnya itu sebuah sindiran Yesus untuk mereka yang merasa diri sudah sempurna. Coba baca di dalam kitab Yesaya. Yesaya di sana dikatakan kesalehanmu, kesucianmu seperti kain belara, kain kotor, kain lap. Artinya kesucian yang diklaim sebagai kesempurnaan itu oleh mereka, oleh orang-orang penting di zaman Yesus itu ternyata tidak berharga, tidak ada artinya dibandingkan dengan kesempurnaan yang dia miliki, kesempurnaan Bapa. Dan sebetulnya tidak ada ayatnya Yesus menuntut kesempurnaan. Yesus menuntut relationship. Oke? Coba dengan wanita Samaria yang punya 7 suami, 6 suami, atau 5 mungkin, berlebihan. Yesus tidak bicara kesempurnaan. Yesus tidak bicara tentang aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tidak pernah. Dengan Sakius sama. Yesus masuk ke rumah Sakius, dan di sana pun Yesus tidak bicara kesempurnaan, tidak bicara aturan-aturan agama yang harus dipenuhi. Begitu masuk, Yesus langsung menyatakan keselamatan telah terjadi atas seisi rumah ini. Sakius dan wanita Samaria adalah orang-orang yang memang membutuhkan Yesus dan menerima Yesus dan rindu menjalin hubungan dengan Yesus. Jadi ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang penting atau orang-orang yang mengklaim diri sebagai pemimpin agama, sebagai orang-orang sempurna, orang-orang yang merasa benar, maka Yesus menunjukkan standarnya, standar kesempurnaannya, standar kebenarannya, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pencapaian kesempurnaan mereka itu tidak ada harganya, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kesempurnaannya sendiri. So, utamakan
relationship, hubungan dengan Tuhan. Dan kesempurnaan itu akan terjadi melalui proses hubungan itu sendiri dengan Tuhan. Amin. See you.